Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafar Soyo dengan NIM 24051911123. Kali ini saya akan menjelaskan game sederhana buatan saya dengan bermodalkan codingan P5JS sederhana. Nah, untuk game kali ini dia memiliki dua game ya, yaitu satu game dengan menggerakkan mouse atau kontrolnya menggunakan mouse, dan satu game lagi menggunakan kontrol keyboard. Nah, di dalam menunya akan ada tampilan pemilihan permainan. Di pilihan pertama itu game yang menggunakan mouse, dan pemilihan kedua itu game yang menggunakan keyboard. Jadi inilah game sederhana yang saya rancang. Nah, kita mulai dari baris 1 sampai baris 3. Di sini saya membuat variabel pertama untuk membuat status gamenya, yang itu menggunakan stage. Saya memberi menu agar saat membuka pertama kali gamenya akan muncul menu dalam permainan, yaitu menu pilihan game mouse dan game keyboard. Lalu saya membuat skor untuk menyimpan poin dan game over buat tanda kalau pemain itu kalah. Nah, lanjut. Di baris 5-10, variabel ini khusus untuk game pertama yang menggunakan mouse. Ada player 1, peluru dengan kode boots, sama meteor. Juga saya membuat array stars, sama nentuin jumlah 150 biar backgroundnya ada efek bintang-bintang. Lanjut di baris 12-14, variabel ini untuk game kedua yang menggunakan keyboard. Saya menggunakan objek Android sama array buat rintangannya, yaitu dengan obstacle. Baris 16-21, fungsi setup ini disetting awal pas program jalan. Di baris 17, bikin ukuran layar 800x600. Di baris 18, memanggil fungsi buat bikin bintang biar langsung ada pas programnya nyala. Dan di baris 19-20, fungsi ini buat reset kedua gamenya, biar semua datanya kayak posisi player sama skor benar-benar bersih di awal. Lanjut di baris 23-31, yaitu fungsi draw. Nah, di bagian ini, draw ini sebagai sistem navigasinya, biar enggak numpuk kodenya. Saya menggunakan if else buat ngecek state, jadi kalau statusnya lagi menu, yang panggil fungsi menu, kalau pemain pilih game 1 atau 2, ya tinggal pindah fungsi aja. Ini cara paling simple biar manajemen layarnya enggak berantakan. Nah, di baris 36-37, fungsi show menu ini buat nampilin layar utama. Pertama, saya memberi background 240 biar agak abu-abu terang, nggak terlalu silau. Di baris 39-44, reset visual. Di sini saya memberi pembersihan visual untuk saya pakai menggunakan right mode center dan text align center. Biar semua elemen di menu pas ada di tengah, terus ada cursor arrow biar kalau tadinya di dalam game cursornya aneh, pas balik ke menu cursornya jadi panah normal lagi. Nah, di baris 53-55, saya menggunakan fungsi draw button buat bikin dua tombol pilihan yang berbeda. Tombol pertama buat game mouse, saya menggunakan warna hijau Android. Dan untuk game kedua yang menggunakan keyboard, saya menggunakan warna biru. Jadi nggak perlu nulis kode kotak dua kali, tinggal panggil fungsinya aja. Lalu di baris 58-74, saya menggunakan fungsi draw button. Fungsi ini membuat tombol biar interaktif. Jadi, intinya saya menggunakan logika if buat ngecek posisi mouse X sama mouse Y. Kalau kursornya lagi di atas kotak tombol warnanya bakal otomatis jadi lebih terang plus 30. Dan kursor berubah jadi bentuk tangan hand. Kalau kursornya keluar, warnanya balik normal lagi. Terus di akhir, saya menggunakan teks buat label tombolnya. Nah, lanjut di baris 79-95, yaitu play game 1 dan game house. Ini berfungsi utama buat menjalankan game tembak-tembakan meteor. Saya memanggil draw stars buat backgroundnya. Selama pemain belum game over, program bakal memanggil fungsi buat munculin meteor, yaitu dengan spawn meteor sama mengatur pergerakan player. Di baris 87, saya menggunakan perulangan for buat nge-update posisi peluru. Saya menggunakan hitungan mundur I dan nge-space supaya kalau peluru yang dihapus urutan arraynya nggak berantakan atau bikin error. Lanjut di baris 97-103, yaitu reset game. Fungsi ini dipanggil pas kita mau mulai game ulang.
semua skor langsung dibalikin ke 0. Status skalanya direset jadi false. Terus array peluru sama meteor dikosongin lagi biar nggak ada sisa dari permainan sebelumnya. Lanjut di baris 108 sampai 126 yaitu game keyboard. Untuk membuat game ini, pertama saya membuat garis di bawahnya menggunakan line. Jadi seibarat dia membuat lantainya. Logikanya hampir sama, tapi di sini rintangannya muncul berdasarkan frame count persen per 70. Jadi setiap 70 frame bakal muncul rintangan baru. Di baris 117 sampai 120 ada logika buat nambah skor. Kalau posisi di Android udah ngelewatin posisi rintangan, skor menambah 1. Nah, lanjut di baris 128 dan 133, reset game. Sama kayak sebelumnya, ini fungsinya buat bersihin game dan data-data pas mau main lagi atau mau pindah dari menu. Di baris 138 dan 144, game UI ini buat nampilin skor sama instruksi kecil di pojok layar pas lagi main. Saya menggunakan teks align right top buat skor, biar terapi di pojok kanan atas. Lanjut di baris 146 dan 156. Layar game over, fungsi display game over screen ini tugasnya buat nutupin layar pakai lapisan transparan hitam dengan fill 0,0,0,150. Pas kita kalah, di sini saya munculin tulisan game over yang gede di tengah-tengah. Saya juga nampilin skor akhir sama dikasih tahu player kalau mau main lagi tinggal pencet tombol R. Nah, di baris 158 sampai 171 yaitu logika klik mouse. Di bagian ini nanganin kita pas kita ngeklik mouse. Kalau lagi di menu, saya membuat koordinasi kotak hayalan buat tombolnya. Jadi kalau user klik area tombol 1, game bakal pindah ke game 1. Nah, kalau di tengah-tengah main game 1 tapi dia klik 2 kali, program bakal nge-push atau nambahin peluru baru ke array bullets. Di baris 173 sampai 182 saya menggunakan control keyboard. Di sini saya ngatur tombol-tombol fisik yaitu tombol M untuk balik ke menu utama dan tombol R untuk restart pas kita sudah kalah. Khusus buat game 2, saya menggunakan spasi atau panah atas buat bikin karakternya lompat. Saya menggunakan syarat game over biar kalau udah kalah karakternya nggak bisa lompat lagi. Lanjut di baris 187 sampai 198 sistem bintang dan meteor. Ini berfungsi untuk membantu biar game gak terlalu sepi. Ya, jadi dia menambahkan sebuah aset. Saya menggunakan creator stars cuman pakai perulangan buat ngacak posisi X dan Y bintang pas di awal game jalan. Dan draw stars, ini yang menggambar bintangnya tiap frame. Saya memberi efek random di bagian transparasinya biar bintangnya kelihatan kelap-kelip, gak diam doang. Lalu spawn meteor. Baris 199, di sini meteor muncul tiap 90 frame sekali. Nah, yang bikin seru ini yaitu kecepatannya saya tambah seiring kita naik skor 10. Jadi makin lama makin mainnya bakal makin susah karena meteornya makin kenceng. Di baris 223 dan 245 yaitu class player 1 dan game mouse. Ini kode buat ngegambar pesawat di game 1. Saya menggunakan gambar luar tapi saya susun sendiri dengan triangle dan reds sama ellipse. Saya menggunakan constraint di pergerakan biar pesawatnya nggak bisa kabur keluar pinggir layar. Ada detail kecil di baris 242 dan 243. Saya memberi segitiga kecil di bawah pesawat yang ukurannya berubah-ubah dikit menggunakan random 5. Setujuannya biar ada efek api mesin yang lagi menyala. Di 247 sampai 261 yaitu class bullet and meteor. Dua kelas ini sebenarnya mirip cuman arah geraknya aja. Yang beda pelurunya nggak ke atas dengan Y speed. Meteor gerak ke bawah. Di sini saya menggunakan fungsi ditch buat deteksi tabrakan. Jadi kalau jarak antara titik tengah peluru sama titik tengah meteor lebih kecil dari ukuran mereka, ya berarti tabrakan. Lanjut di baris 263 sampai 289 yaitu kelas Android dan game keyboard. Karakter buat game kedua ini menggunakan variabel VY dan velocity Y sama gravity. Jadi setiap frame posisi si Android ditarik ke bawah terus, dia cuma bisa naik kalau fungsinya jump dipanggil pas kita pencet spasi atau cursor ke atas. Tampilan saya buat menggunakan gambar manual yaitu dengan kotak reds yang dikasih lengkungan rounded corner terus ditambahin garis line di atas kepalanya buat jadi antena agar mirip robot Android. Di baris 219 sampai 301 yaitu class obstacle.
Ini buat rintangannya tinggi, jadi saya membuat random 40,80 biar permainan nggak bisa nebak tiap kali rintangannya pindah ke kiri melewati posisi si android. Variable preset bakal jadi true dari skor tambahan kita. Oke, mungkin segitu saja dari penjelasan saya mengenai pembuatan game sederhana berbasis P5JS. Jika ada perkataan saya yang kurang, saya mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya.